Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Pada kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai transformasi geometri, khususnya mengenai refleksi atau pencerminan, yang merupakan materi matematika SMP kelas 9. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan dikuasai oleh siswa adalah 3.5 menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Apa itu refleksi? Refleksi atau pencerminan adalah refleksi dalam transformasi geometri dapat dinyatakan pencerminan. Kamu tahu cermin kan? Refleksi ini memindahkan semua titik dengan menggunakan sifat pencerminan pada cermin datar. Coba lihat garis dan titik merah pada gambar di atas. Garis dan titik-titik merah tersebut berpindah seperti halnya dihadapkan pada cermin datar. Kita akan mempelajari beberapa refleksi atau pencerminan. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Ini adalah sumbu X, yang ini adalah sumbu Y. Pencerminan terhadap sumbu X berarti sumbu X ini kita anggap sebagai cerminnya. Titik awal di sini, titik A, kita cerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah di sini. Jarak dari sini, titik ini, sampai ke sini, dan dari jarak dari sini sampai ke titik yang ini, jaraknya adalah sama. Maka, kalau titik A, A, B, dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya adalah A aksen A, negatif B. Maka titik A nya tetap, yang berbeda adalah B nya atau nilai Y nya yang berbeda. Yang tadinya B berubah menjadi negatif B. Kita lanjut. Pencerminan terhadap sumbu Y. Sumbu Y bertindak sebagai cermin. Tadinya titiknya di sini, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah yang ini. Oke, ini titik A, B, bayangannya adalah A aksen negatif A, B. Yang berubah adalah titik A nya, yang tadinya positif berubah jadi negatif, sedangkan B nya tetap. Lanjut. Pencerminan terhadap titik asal atau 0,0. Titiknya di sini, kita akan cerminkan terhadap titik 0,0, maka bayangannya akan di sini. Yang tadinya A, B menjadi negatif A, negatif B. Oke. Kita lanjut. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu adalah garis yang di sini. Oke. Jika kita punya titik di sini, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka yang tadinya titik A berubah menjadi bayangannya A aksen di sini. Oke. A, B berubah menjadi B, A. Dibalik. Sekarang kita lanjut. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Garis Y sama dengan negatif X itu adalah garis yang ini. Kalau titiknya di sini, maka bayangannya adalah di sini. Yang tadinya A, B menjadi negatif B, A. Lanjut. Pencerminan terhadap garis X sama dengan H. H-nya ini nanti tergantung ya, kita bisa ganti 1, 2, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Garis X sama dengan H itu adalah di sini. Tadinya titik A di sini, kita cerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah di sini. Tadinya titiknya A, B, bayangannya atau A aksennya jadi
2H dikurang A, B. Karena dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka yang berubah adalah bagian X-nya, sedangkan Y-nya tetap. Sekarang kita lanjut. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Garis Y sama dengan K ini garisnya. Kalau titiknya di sini A, B, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya di sini. Karena cerminnya adalah Y sama dengan K, maka yang berubah adalah koordinat Y-nya yang tadinya B menjadi 2K dikurang B. Oke. Berikut rumus untuk refleksi. Ini adalah rumusnya. Rumus ini tadi kita temukan atau asalnya dari gambar-gambar yang tadi yang sudah dijelaskan. Sehingga kalau dilihat rumusnya banyak, akan tetapi rumus-rumus ini sebenarnya tidak perlu kita hafal apabila kita memahami gambar-gambar yang sudah diberikan tadi. Ini refleksi terhadap sumbu X yang tadinya X, Y menjadi X, negatif Y. Y yang tadinya Y jadi negatif Y. Sekarang terhadap sumbu Y, X, Y menjadi negatif X, Y. Yang tadinya X menjadi negatif X. Titik asal atau 0,0 X, Y menjadi negatif X, negatif Y, dan seterusnya. Kalian bisa lihat tabel berikut ini. Selanjutnya contoh soal nomor 1. Titik A 3, negatif 5 dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan koordinat bayangan titik A. Oke. Rumusnya, kalau kita refleksikan atau cerminkan terhadap sumbu X yang tadinya X, Y, maka bayangannya jadinya X, negatif Y. Kita punya titik A, titiknya adalah 3, negatif 5. Oke. Ini bertindak sebagai X, yang di sini adalah Y. Untuk A aksen, ya, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksennya adalah koordinatnya X, negatif Y. Maka A aksen X, X-nya tadi 3 ya, maka 3, negatif Y, Y-nya tadi negatif 5. Oke, maka A aksen 3, negatif, kita kali negatif jadinya positif 5. Maka koordinat bayangannya adalah 3,5. Itu untuk yang nomor 1. Nomor 2, titik P negatif 3,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Tentukan koordinat bayangan titik P. Oke, jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, yang tadinya X, Y menjadi negatif Y, negatif X. Kita punya titik P ya, titik P koordinatnya negatif 3,7. Oke, yang kita mau tanyakan adalah P aksennya berapa, titik-titik, titik-titik. Oke ya, negatif 3 ini X, 7 ini adalah Y. Sedangkan untuk P aksen, kalau dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, P aksen nilainya adalah negatif Y, negatif X. Maka P aksen itu negatif Y, Y-nya adalah 7, berarti negatif 7, negatif X, negatif X-nya tadi negatif 3. Maka P aksen negatif 7, ini negatif kali negatif jadinya positif 3. Oke, selesai untuk yang nomor 2. Kita lanjut. Jika titik A 15,8 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 7, maka bayangan titik A adalah titik A aksen dengan koordinat titik-titik. Oke,
Kalau refleksi garis X sama dengan H, maka yang tadinya XY berubah menjadi 2H dikurang X, Y. Sekarang kita lihat, kita punya titik A. Kita punya titik A, koordinatnya adalah 15,8. Ini X, berarti yang ini Y. Oke. Kemudian kita punya X sama dengan 7, ya, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 7, maka 7 ini adalah H. Oke. Maka untuk A aksen, jika dicerminkan garis X sama dengan H, A aksennya adalah 2H dikurang X, Y. Maka A aksen 2H, 2 dikali H-nya adalah 7, dikurang X-nya 15, Y-nya adalah 8. Maka A aksen 2 dikali 7 adalah 14, dikurang 15,8. Maka A aksen 14 kurang 15 adalah negatif 1,8. Ini jawaban yang nomor 3. Kita lanjut. Titik A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, menghasilkan bayangan A aksen 0,2. Maka nilai A, B adalah, ini masih sama, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Kita punya titik A, titiknya adalah A, B. Kemudian garis X sama dengan 2. Kemudian kita punya titik A aksen itu 0,2. Oke, diminta mencari nilai A dan B. Ini sebagai X-nya, ini sebagai Y, ini sebagai H. Oke, ini sebagai 2H dikurang X. Sedangkan yang di sini sebagai Y. Oke. Kita tahu ya, apabila dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, yang tadinya X, Y menjadi 2H dikurang X, Y. Oke. Sekarang kita akan mencari nilai A-nya ya. Nilai A itu adalah X. 2H dikurang X itu sama dengan 0. Oke. 2H, 2 dikali H, H-nya sudah tahu ya, H-nya adalah 2. Maka 2 dikali 2 dikurang X, X-nya adalah A, sama dengan 0. 2 kali 2, 4. 4 dikurang A sama dengan 0. Oke. Maka 4 sama dengan 0, A-nya pindah ruas menjadi positif A. 4 sama dengan 0 ditambah A, hasilnya adalah A. Maka A-nya sama dengan 4. Selanjutnya Y itu kan sama dengan 2. Oke. Sedangkan Y itu kan sama dengan B. Maka B sama dengan 2. Titik A itu adalah A, B. Maka A sama dengan A-nya tadi 4, B-nya adalah 2. Oke, selesai untuk yang nomor 4. Kita lanjut. Tentukan bayangan segitiga dengan titik sudut A 2,5, B 2,1, C 5,1 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan 6. Oke. Y sama dengan K, refleksi garis Y sama dengan K yang tadinya X, Y berubah menjadi X, 2K dikurang Y. Ini kita tentukan satu persatu ya. Kita mulai dari titik A. Titik A itu koordinatnya adalah 2,5. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 6. Oke. Ini X-nya, yang ini
Y. Oke. Sedangkan 6 ini adalah K. Oke. Kemudian kita mau cari A aksen. A aksen itu nilainya adalah X, 2K dikurang Y. Maka A aksen itu X. X-nya sudah ada ya. Kita tadi X-nya 2, maka di sini tulis 2. 2K dikurang Y. Berarti 2 dikali K-nya adalah 6 dikurang Y-nya tadi 5. Oke, maka A aksen 2, 2 kali 6 12 dikurang 5. Maka A aksen itu sama dengan 2,7. Itu untuk titik A aksen. Sekarang kita akan mencari titik B. Titik B 2,1. Ini X, berarti yang di sini Y. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 6, maka di sini Y sama dengan 6. 6 ini sebagai K. B aksen itu jadinya adalah X, 2K dikurang Y. Maka B aksen X-nya sudah ada ya, 2. X-nya 2. 2 itu kita ambil dari yang 2,1. 2,2K. K-nya tadi 6, berarti 2 dikali 6 dikurang Y-nya 1. Maka B aksen 2 kali 6 12. 12 dikurang 1 11. Maka jawaban B aksen 2,11. Sekarang kita mau cari C aksen. C sama dengan 5,1. Ini adalah X, yang di sini Y. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 6. Ini adalah K-nya. Ditanyakan adalah C aksen. Ya, C aksen itu rumusnya adalah X, 2K dikurang Y. Maka C aksen X-nya nilainya adalah 5, 2K, berarti 2 dikali K-nya 6 dikurang Y-nya 1. Maka C aksen 5, 2 kali 6 12 dikurang 1 11. Ini adalah jawaban C aksen. Maka bayangan dari segitiga titik ABC adalah titik A aksen, B aksen, C aksen. Oke. Berikut adalah soal latihan. Diberikan soal latihan A, B, C, D, dan E. Silahkan coba kalian kerjakan. Kalian bisa diskusikan bersama teman maupun guru di sekolah kalian. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali dalam video pembelajaran berikutnya.